Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan nirkabel. Pertama, pengertian jaringan nirkabel yaitu jaringan nirkabel jenis jaringan yang tidak menggunakan kabel sebagai media transmisi data. Jaringan nirkabel memanfaatkan gelombang elektromagnetik seperti gelombang radio, mikro, sampai inframerah untuk melakukan proses transfer data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Contoh jaringan nirkabel yang biasa kita temui saat ini adalah Bluetooth dan Wi-Fi. Adapun jenis-jenis nirkabel terdiri dari beberapa jaringan yaitu Wireless Personal Area Network atau WPAN, Wireless Local Area Network (WLAN), Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN, Wireless Wide Area Network atau biasanya disebut dengan WAN. Wireless Personal Area Network atau WPAN yaitu jaringan personal yang jaringan nirkabelnya yang mempunyai cangkupan area yang sangat sempit, yaitu sekitaran 20 m. Jaringan ini hanya dapat digunakan sebagai jaringan personal dalam ruang kecil karena jaraknya yang demikian kecil. Performa jaringan wireless WAN termasuk dalam kategori sedang di mana data rate-nya mencapai 2 Mbps. Wireless Local Area Network atau WLAN. Wireless Local Area Network jaringan komputer yang memungkinkan user untuk terkoneksi tanpa menggunakan kabel jaringan. Laptop atau gadget yang dilengkapi dengan kartu wireless LAN bisa bergerak di sekitar gedung sambil membawa komputer dan tetap terhubung ke jaringan mereka tanpa perlu menghubungkan kabel. Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN yaitu jenis jaringan nirkabel lain yang mencakup area dengan jarak sekitar 31 mil atau 50 km. Jaringan ini memungkinkan beberapa lokasi atau bangunan tetap terhubung di area metropolitan dimanapun. Yang terakhir, Wireless Wide Area Network yaitu jaringan yang menjangkau area yang lebih luas dibandingkan dengan wireless LAN. Jangkauan umumnya mencakup nasional dengan infrastruktur jaringan wireless yang disediakan oleh wireless service carrier. Selanjutnya, fungsi jaringan nirkabel. Secara fungsi, jaringan nirkabel tidak jauh beda dengan jaringan kabel biasa atau wired network. Dalam kata lain, jaringan nirkabel dapat dikatakan merupakan pengganti sekaligus pengembangan dari jaringan kabel yang berfungsi sebagai media penghubung atau transmitter. Nah, kelebihan jaringan nirkabel. Di sini ada beberapa kelebihan yang dimiliki oleh jaringan nirkabel. Di sini saya bisa menyebutkan beberapa saja. Yang pertama, kecepatan transmisi data yang tinggi. Kedua, jaringan kabel bersifat stabil. Yang ketiga, dapat terhubung dengan sebagai alat elektronik. 4. Jaringan kabel ramah di kantong. 5. Proses instalasi yang rumit. Yang keenam, rentan terhadap hama. Hama yang dimaksud yaitu hama seperti virus-virus yang masuk ke jaringan nirkabel tersebut. Di sini juga ada kekurangan jaringan nirkabel, yaitu kelemahannya 1. Transmit data 1-2 Mbps saja, sedangkan jika menggunakan kabel akan lebih cepat. Yang kedua, alatnya cukup mahal. Yang ketiga, propagasi radio atau interferensi gelombang. 4. Kapasitas jaringan terbatas. Yang kelima, keamanan data kurang terjamin. Keenam, intermittence atau sering biasa dengan istilah sinyal putus-putus atau jaringan tidak stabil. Sekian dari penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.